Gadis itu bernama Ami. Ia memberikan keperawanannya kepada pacarnya yang bernama Zanan Awei. Ia berpikir pacarnya pasti bertanggung jawab dengan semua resikonya. Dan tidak pernah berpikir jika pacarnya adalah seorang bajingan yang mencuri kesempatan setelah ia tertidur, memasukkan barang terlarang pada koper yang dibawa olehnya, dan menyebabkan ia ditangkap oleh polisi setelah dia turun dari pesawat. Ami sendirian dan merasa ketakutan. Di dalam sel pun ia diancam oleh seorang wanita tua dan merasa tertekan. Namun, Zanan Awei tidak melepaskannya. Ami dibuli oleh beberapa orang. Tapi ia beruntung karena ada yang bersedia membantunya. Ia tidak menyangka bahwa orang yang membantunya adalah pecinta musik. Karena mempunyai hobi yang sama, keduanya menjadi teman baik, dan berlatih bersama. Nenek tua itu tidak lagi mengancamnya. Dengan bantuan dan dorongan dari wanita itu, Ami akhirnya menemukan harapan untuk hidup. Tetapi ia baru mengetahui bahwa ia mengandung anak dari bajingan itu. Ia merasa kebingungan dan berpikir untuk menggugurkan kandungannya, dan menyampaikan kabar itu kepada neneknya. Ia pun mendapatkan nasihat dari sang nenek, dan ia akhirnya memutuskan untuk tidak menggugurkan kandungannya. 9 bulan telah berlalu. Ami melahirkan bayi berjenis kelamin laki-laki. Demi masa depan anaknya, ia memutuskan untuk menyerahkan anaknya kepada sang nenek. Ia tidak tahu bahwa keputusannya akan membahayakan sang nenek. Ia merasa setiap kegiatan yang dilakukannya diawasi oleh seseorang. Begitu sampai di rumah, neneknya ditembak sampai mati oleh 2 orang laki-laki. Dan setelah itu mereka membawa bayi itu pergi. Tetapi sebelum mereka pergi, rumah sang nenek diledakkan. Ami merasa terpukul setelah mendengar kabar itu. Di sisi lain, Zanan Awei telah menjadi pendatang baru di dunia musik. Ia bahkan berkeliling dunia setiap hari untuk tampil. Tapi ternyata ia juga terlibat dalam kejahatan pamannya. Meskipun berada di penjara, Ami juga bisa melihat Zanan Awei di majalah dari waktu ke waktu. Setelah melihat Zanan Awei, ia berniat untuk membalas kematian nenek dan anaknya. Ia akhirnya mendapatkan kesempatan setelah menunggu selama 7 tahun. Karena terlibat dengan kejahatan kedua pamannya, Zanan Awei menarik perhatian polisi. Dan polisi itu akan menangkap mereka semua. Polisi menemui Ami, dan menawarkan keringanan hukuman selama 5 tahun. Dengan syarat Ami menjadi agen rahasia dan berada di sekitar Zanan Awei. Karena ia ingin membalaskan dendamnya, ia pun tanpa ragu menyetujuinya. Tetapi Ami ceroboh. Ia memberitahu kabar itu kepada temannya. Ia tidak tahu bahwa ada yang menguping pembicaraan ia dan temannya. Akhirnya kabar itu menyebar dengan cepat. Ketika wanita tua mendengar kabar itu, dia segera memberitahu kabar itu kepada seorang pria. Ia menanyakan bagaimana hal itu bisa terjadi. Dan orang itu pun memberi perintah agar Ami disingkirkan. Wanita tua itu membawa minuman spesial untuk Ami. Ami tenggelam dalam kegembiraan. Ia tanpa ragu menerima minuman itu. Tapi minuman itu diambil oleh temannya dan diminum setengahnya. Ami pun minum sisanya dalam 1 tegukan. Akhirnya keduanya pingsan dan terjatuh. Ketika Ami terbangun, dia mendengar berita kematian temannya dari petugas polisi yang menjaganya. Penyebab kecelakaan ini yaitu wanita tua itu. Karenanya polisi itu segera mengumumkan berita kematian Ami. Karena dengan cara ini bisa menghilangkan kecurigaan Zanan Awei di masa depan. Dan sebentar lagi Ami akan keluar dengan identitas baru. Untuk memastikan penyamaran Ami berhasil, polisi itu membuat sebuah studio produksi musik untuknya. Bahkan mengatur pelatihan untuk dirinya. Dan membiarkan ia beradaptasi dengan identitas barunya dalam waktu singkat. Ami sangat percaya diri apabila menyangkut tentang musik. Karena ia sangat berbakat dalam hal itu. Ia tidak menghentikan kecintaannya terhadap musik di penjara. Tetapi ia tidak tahu apa-apa tentang bidang yang disukai masyarakat kelas atas. Jadi Ami memulai pelatihan setengah tahun. Setengah tahun berlalu dengan cepat. Ami akhirnya mengambil langkah pertama untuk balas dendam. Dia datang ke tempat konser Zanan Awei. Ia mengenang kilas balik dirinya sendiri sampai saat ini. Gadis itu memberikan keperawannya kepada Zanan Awei. Ia dijatuhi hukuman penjara. Tak hanya itu, setelah di penjara, ia baru mengetahui bahwa ia hamil. Yang tidak ia sangka, ketika ia menitipkan anaknya kepada sang nenek ditembak mati di rumahnya. Ia merasakan kesedihan yang mendalam. Untuk membalas dendam, Ami menyetujui syarat dari polisi yang akan meringankan hukumannya. Tujuannya untuk menghancurkan kelompok kriminal paman Zanan Awei. Pakaiannya yang eye-catching berhasil menarik perhatian Zanan Awei. "Kami sepertinya pernah bertemu," kata Zanan Awei. Gombalan kuno ini membuat Ami muak. Untuk membalas dendam,
Dia menggunakan trik yang sederhana. Ami bilang jika ia membutuhkan pekerjaan. Zanan Awei mengusulkan ide untuk berdiskusi dengan pergi ke hotel bersama. Saat itulah istri Zanan Awei datang. Dan mempunyai insting bahwa Ami bukan orang baik. Dan memberitahu Zanan Awei bahwa Ami bukan orang baik. Dan mendesak Zanan Awei untuk segera pergi. Ia tidak mau melewatkan kesempatan itu. Ami segera mengeluarkan kartu namanya dan menyerahkannya kepada Zanan Awei. Setelah keduanya pergi, sarafnya yang tegang akhirnya mengendur. Tak heran, Zanan Awei mengajaknya bertemu. Keduanya bertemu dengan tujuan yang berbeda. Karena Zanan Awei hanya ingin bermain bersamanya. Ami mengatakan kepadanya dengan serius bahwa ia di sini untuk membicarakan pekerjaan. Melihat hal itu, Zanan Awei langsung mengajukan syarat. Ami perlu membantunya menemukan seseorang yang berbakat dalam musik. Ini juga ujiannya untuk Ami. Ami dengan cepat menyetujuinya. Dan untuk membuktikan bahwa dia bisa, ia meminta bantuan pelatihnya. Dan pelatihnya segera membantunya. Ia menghubungi kedua temannya yang merupakan artis top. Mereka menggelar konser bersama. Tak hanya itu, Ami juga menulis lagu dalam semalam. Dan memberikannya kepada kedua teman pelatihnya. Agar mereka bisa bernyanyi selama pertunjukan. Popularitas melesat sangat cepat. Mendengar kabar ini, Zanan Awei segera menelpon Ami. Dan meminta agar dipertemukan dengan artis top itu. Popularitasnya sedang menurun karena sudah lama tidak merilis album baru. Jika ia dapat tampil di panggung yang sama, ia yakin, bantuan yang ia berikan akan sangat besar. Melalui hal ini, Ami pun menghubungi orang yang akan membuat panggung untuk konser itu. Memintanya untuk segera membangun panggung untuk konser tersebut. Ia hanya sendiri, ketiganya terpisah satu sama lain. Tapi untungnya Xiao Shuai tidak bergabung dengan Zanan Awei. Tidak hanya itu, alasan mengapa ia mencarinya. Karena Ami telah dipenjara selama lebih, Xiao Shuai masih menunggu kepulangannya. Saat mereka bertemu lagi, semuanya sudah berubah. Sebentar lagi pertunjukan akan dimulai. Yang tidak disangka inspirasi Ami membuat lagu itu adalah kedatangan Zanan Awei. Ia menulis lagu pertama dalam hidupnya. Inti dari lirik lagu itu adalah tentang masa lalunya. Ia terus memikirkan masa lalu di hatinya setiap hari. Harus dikatakan bahwa Zanan Awei masih memiliki cinta di hatinya. Ada banyak teriakan untuk Zanan Awei di pertunjukannya. Sejak saat itu, Zanan Awei tidak meragukan kemampuan Ami. Dengan bantuan Xiao Shuai, ia juga menemukan seseorang yang berbakat dalam musik. Ia tidak menduga itu, anak laki-laki kecil ini merupakan putra Fir'aun. Tidak hanya itu, orang yang membunuh orang tuanya berada di sisinya. Ia memberitahu semuanya kepada pelatihnya. Ia merasa khawatir dan sangat marah. Pelatih pun mencoba menenangkannya. Setelah itu, keduanya mulai menganalisis situasi saat ini. Dan yang membingungkan mereka adalah anak laki-laki itu mempunyai bakat dalam bermusik. Mengapa tidak mengembangkan bakatnya? Keduanya mencoba menebak alasan apa yang masuk. Tapi tidak berhasil. Alasan Fir'aun tidak membiarkan anaknya mengembangkan bakatnya. Karena ia ingin anaknya mewarisi kelompok kriminalnya. Akhirnya Ami menemukan anak laki-laki itu. Dan mengatakan bahwa ia akan membuatnya populer. Tapi seperti yang dibayangkan, anak laki-laki itu menolaknya. Tidak ada pilihan lain. Ia menemui Bai Mao yang merupakan pilihan kedua setelah bocah lelaki itu. Setelah melakukan rangkaian tes, Zanan Awei menandatangani kontrak dengan Bai Mao. Dan akhirnya Ami berhasil masuk ke perusahaan Zanan Awei. Tindakan keduanya menimbulkan ketidakpuasan istri Zanan Awei. Ami membuka satu set peralatan pemantauan. Dan meletakkannya di kantor Zanan Awei. Pada saat yang sama, Zanan Awei datang ke kantor untuk bermain dengan seorang wanita. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.